Saya show, dibongkar kamar saya itu ketahuan saya ada Alkitab. Mau ikut Tuhan Yesus aja kok susah banget sih, gitu. Kok kayak gini banget penderitaannya. Kalaupun saya mau dibunuh, di satu titik saya juga pasrah gitu Mbak. Kalau memang nyawa saya harus berhenti di situ. Nama saya Dewi Ria dan sempat menjadi artis dangdut. Saya mempunyai, kalau sekarang udah 6 album dangdut. Udah siap bergoyang? Musik! Jadi pada masa itu saya sudah cukup sangat menikmati hidup secara duniawi gitu ya. Baik berkelimpahan uang ya. Tidur di atas duit juga udah pernah, sampai bingung duitnya mau diapain juga udah pernah gitu ya. Tapi kemudian ikut arus gitu ya, jadi dari yang polos sampai akhirnya saya jadi minum, rokok gitu ya. Sebelum nyanyi saya harus minum dulu, kalau nggak minum saya nggak kuat. Nah, suami saya itu dulu masih pacar ya, itu senior saya. Awal-awal dia nggak tahu saya penyanyi, ternyata pas MC-nya ngundang. Kita kedatangan artis ibu kota. Mari kita sambut Dewi Ria. Makasih ya Mas. Selamat malam semuanya. Hah? Pacar saya kaget. Lah, ternyata artis kan gitu. Kalau saya show, pacar saya ini ikut nganter, tapi di situ dia menginjili saya. Kesaksian Dewi Ria, kalau diperiksa menggunakan akal sehat dan pengalaman sosial keagamaan, menunjukkan pola yang sangat umum. Perpindahan agama yang didorong oleh kondisi psikologis labil, tekanan keluarga, dan terutama keinginan mempertahankan hubungan asmara, bukan pencarian kebenaran teologis. Dari awal narasinya, ia menggambarkan dirinya sebagai penyanyi dangdut yang hidup di arus dunia malam, minum dan merokok untuk tampil. Ini menggambarkan fase hidup yang tidak stabil secara emosi, jauh dari pendidikan agama yang kuat, dan mudah terdorong oleh figur laki-laki yang memberikan perhatian. Inilah konteks penting. Seseorang dalam kondisi rentan lebih mudah merasa mendapat pencerahan dari apapun yang memberi rasa aman. Saat ia bercerita bahwa ia diberi Alkitab kecil oleh pacarnya, ia sendiri mengaku bahwa ia membaca tanpa paham, hanya menganggapnya seperti puisi. Tidak ada pencarian intelektual, tidak ada dialog antar agama, tidak ada kajian mendalam. Lalu ia asal buka ayat Yohanes 14 ketika sedang bimbang soal hubungan mereka. Ini jelas bias konfirmasi. Ia sudah ingin hubungan itu berjalan, lalu ayat apa saja yang tampak absolut ia anggap sebagai jawaban Tuhan. Ini bukan wahyu, ini psikologi dasar. Dan ironisnya, ia berdoa dengan cara agamanya yang lama, tapi menunggu jawaban dari kitab agama pacarnya. Ini bukan perjalanan keyakinan, ini perjalanan perasaan. Ketika keluarganya menemukan Alkitab di bawah bantalnya saat show, konflik yang muncul bukan soal teologi, tapi soal ketakutan orang tua bahwa putrinya meninggalkan agama demi laki-laki. Faktanya, keluarga tetap mungkin menerima hubungan itu asalkan sang pacar mau ikut agama keluarga. Justru laki-laki itu yang menolak. Polanya jelas, yang berusaha mempertahankan hubungan hanya Dewi. Ia tidak masuk Kristen karena kebenaran teologis, tetapi karena tidak rela kehilangan laki-laki itu. Ia bahkan mengaku, kalau ini jodoh, pertemukan terus. Jadi iman yang katanya mantap, itu bermula dari doa minta jodoh, bukan doa mencari Tuhan. Disinilah persoalan akidah mulai kabur oleh keinginan pribadi. Penderitaan yang ia alami, dikurung, diasingkan, dibatasi, ditekan, bukan bukti kebenaran imannya,
tetapi bukti ketegangan keluarga yang melihat anaknya berubah secara drastis dan terbawa pengaruh pacar. Dalam kondisi mental tertekan, ketakutan kronis, kurang tidur, dan kesakitan, sangat mudah seseorang mengalami halusinasi visual auditif. Ketika ia berkata melihat sosok berjubah putih dengan mahkota, ruangan harum, dan mendengar suara yang mengaku, "Akulah Yesus Kristus Tuhan," itu sejajar dengan banyak fenomena psikologis. Trauma disertai keinginan melarikan diri menghasilkan pengalaman spiritual yang tampak nyata. Bahkan ia mengakui sebelumnya tidak mengerti apa-apa soal Yesus berkuasa. Ia hanya mengingat sugesti dari pacarnya. Dugaan paling natural. Otak memunculkan figur yang selalu disebutkan pacarnya sebagai simbol penyelamatan. Islam justru memperingatkan agar tidak menjadikan mimpi dan penglihatan sebagai sumber akidah. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu memiliki ilmu tentangnya. Al-Quran Surah 17 ayat 36. Pengalaman subjektif, apalagi di bawah tekanan, bukan bukti kebenaran agama. Setelah melarikan diri ke rumah keluarga pacarnya, narasi berubah. Ia dirawat, dijaga, diterima. Tidak heran jika ia semakin yakin dengan agama suaminya, sebab lingkungan baru itu memberi kenyamanan psikologis. Ini adalah dinamika klasik imprinting sosial. Seseorang meninggalkan keyakinan lama karena takut, lalu merasa aman dalam cek kelompok baru, dan otomatis menyerap ajaran di sekelilingnya sebagai kebenaran. Setelah itu, ia belajar Trinitas, dibaptis, lalu menikah. Urutannya jelas terbalik. Bukan belajar dulu lalu yakin, tapi yakin dulu karena pacar, baru belajar belakangan untuk membenarkan keputusan yang sudah dibuat. Rekonsiliasi dengan ibunya 2 tahun kemudian justru membuktikan bahwa konflik itu bukan soal akidah, tetapi soal pilihan hidup yang dianggap gegabah. Ketika ibunya berkata, "Kalau kamu sudah masuk Kristen, jalani saja sungguh-sungguh," itu bukan pengakuan teologis, tetapi kelelahan seorang ibu menghadapi pilihan anak yang sudah terlanjur. Ini bukan tanda bahwa pilihannya benar, tetapi tanda bahwa keluarganya berhenti melawan demi ketenangan. Kesimpulannya sangat sederhana. Kisah Dewi tidak menunjukkan pencarian kebenaran, tetapi pencarian tempat berlindung dan pembenaran untuk menikah dengan lelaki yang ia cintai. Dari awal hingga akhir, motivator utamanya bukan Tuhan, tapi Paul, pacarnya. Ketika dorongan cinta duniawi dikemas sebagai pengalaman spiritual, hasil akhirnya tampak religius padahal akarnya emosional. Iman tidak lahir dari tekanan, ketakutan, atau halusinasi. Iman lahir dari ilmu yang tegak dan akal yang jernih. Sebagaimana Islam tekankan, maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tekanan, pelarian, dan cinta asmara bukan fondasi akidah. Dan kisah ini menjadi bukti yang sangat terang bahwa perpindahan agama yang emosional tidak mengubah kebenaran, hanya mengubah suasana hati.